Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Perayaan pembaptisan Tuhan yang kita rayakan hari ini merupakan penutup atau hari terakhir untuk masa Natal. Nah, perayaan pembaptisan Tuhan sesungguhnya memperpanjang perayaan Epifania atau penampakan Tuhan. Seakan-akan ini Epifania yang kedua, Tuhan yang menampakkan diri. Kalau minggu lalu dalam perayaan Epifania Tuhan menampakkan diri kepada bangsa-bangsa, kemudian hari ini kembali Tuhan menampakkan diri bahkan secara lengkap di dalam iman kita, yaitu Allah Tritunggal yang menampakkan diri. Maka pada saat tadi kita mendengarkan firman dari Injil Matius, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada Tuhan Yesus yaitu Sang Putra, ada Roh Kudus yang turun, ada Sang Roh Kudus, lalu terdengar suara dari surga, itu suara Sang Bapa. Jadi ada Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam satu peristiwa. Ini merupakan pernyataan pewahyuan Allah kepada manusia. Jadi bukan hanya peristiwa pembaptisan biasa, tapi ini peristiwa penampakan, pewahyuan, perkenalan diri Allah bahwa aku, wahai umatku, kalau mau pakai bahasa sederhana, aku ini yaitu Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Itulah yang kemudian menjadi rumus pembaptisan dalam gereja Katolik dari zaman ke zaman. Kalau ada orang dewasa dibaptis, ada bayi-bayi dibaptis, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu rumus pembaptisan yang diperkenalkan Allah dalam peristiwa hari ini. Kemudian sekarang kita melihat pembaptisan Tuhan Yesus Kristus. Ada hal yang kadang-kadang terlewatkan dari pembacaan, yaitu pada saat Sang Kristus datang mau dibaptis, Yohanes yang disebut sebagai Yohanes Pembaptis itu sebenarnya menolaknya. Nah, ini bagian ini kadang-kadang terlewatkan dari pembacaan atau terlewatkan dari orang ketika mendengarkan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Yohanes gak mau untuk membaptis, menolak atau mencegah terjadinya itu. Namun kemudian diberi firman akhirnya dilakukan juga. Pertanyaannya supaya kita makin mengerti apa maksudnya, kenapa Yohanes menolak pembaptisan, bahwa pada saat Yesus mau dibaptis jangan, nggak boleh seperti itu. Kalau mau dipakai bahasa kalimat gampang begitu, untuk Yesusnya datang, tolong saya dibaptis bang. Nah, karena lebih tua ya, nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Kenapa kemudian menolak? Begini cerita singkatnya. Pembaptisan Yohanes Pembaptis itu maknanya nggak persis sama seperti pembaptisan yang terjadi dalam gereja Katolik. Sebab pembaptisan oleh Yohanes adalah pembaptisan orang-orang berdosa. Maksudnya adalah orang-orang berdosa itu yang minta datang dibaptis. Hanya orang-orang berdosa yang minta datang dibaptis, sebab pembaptisan pada zaman Yohanes bermakna pengakuan dosa dan pengampunan dosa. Jadi bayangkan seperti kalau sekarang ini kita sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi, perbandingannya kira-kira gitu. Jadi yang datang minta dibaptis orang yang mengakui dirinya orang berdosa, dan pembaptisan zaman Yohanes yaitu pencelupan ke dalam air melambangkan pengampunan dosa. Dosamu dibanjur, kalau bahasa sini ya, dengan air bersih seketika. Jadi kesimpulan sederhananya adalah hanya orang-orang berdosa yang datang kepada Yohanes merupakan tanda pengakuan aku telah berdosa, aku mau bertobat. Kemudian Yohanes membaptis sebagai tanda aku membersihkan, aku mengampuni atas nama Allah. Maka Yohanes menolak, sebab Yesus tidak berdosa. Yohanes tahu ini orang bukan orang berdosa, tetapi kok minta dibaptis, maka ditolak. Jangan, kamu bukan orang berdosa. Untuk apa pembaptisan ini? Tidak ada gunanya untukmu, sebab kamu adalah orang kudus, orang yang suci, orang yang tak pernah melakukan dosa sepanjang hidupmu. Itulah kenapa Yohanes menolaknya. Dan disinilah makna pembaptisan Tuhan Yesus Kristus. Justru ketika Yohanes menolak, kita menjadi tahu Yesus Kristus harusnya tak perlu dibaptis karena bukan orang berdosa, tak perlu pembersihan, tak perlu pengampunan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan membuat dirinya seakan-akan pendosa
Itulah kenapa nanti pada saat beliau ada di kayu salib, ada firman yang mengatakan ia terhitung di antara kaum berdosa. Lihat kayu salib. Kayu salib itu hukuman untuk orang jahat pada masa lalu. Kayu salib hukuman untuk orang jahat pada masa orang-orang Romawi dulu. Tapi Yesus yang tanpa dosa, tanpa salah, terhitung di antara kaum penjahat. Dan itu sudah dimulai sebenarnya pewartaannya atau pengantarnya pada saat pembaptisan. Orang yang tanpa salah, orang yang tanpa dosa, orang yang suci kudus sepenuhnya, mau seakan-akan menjadi berdosa, bergaul dengan para pendosa untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi Yesus tak berdosa, tapi menganggap dirinya seperti berdosa, supaya orang-orang berdosa, ya kamu itu, ya saya juga, menjadi selamat oleh karena karya keselamatan yang dilakukannya. Jadi kalau mau pakai bahasa yang lebih sederhana, Yesus Kristus itu harus menerima pil pahit untuk sesuatu yang tak pernah dilakukannya. Ini makna dari pesta pembaptisan Tuhan. Tuhan mau terjun ke dalam suasana dosa itu, Tuhan mau menjadi bagian dari dosa itu, supaya bisa membersihkan dosa itu dari dalam, dari inti dan dari pusatnya. Ini kalau mau pakai bahasa perlambangan adalah seperti itu. Yang tanpa dosa mau terjun ke dalam tengah-tengah dosa itu, supaya yang berdosa bisa dibersihkan. Menerima pil pahit yang tidak seharusnya diminum, cawan pahit yang tidak seharusnya diminum, supaya umatnya bisa selamat. Ini makna dari pembaptisan Tuhan. Renungannya apa? Saudara-saudari, sederhana saja. Yesus itu nggak berdosa tapi mau dianggap berdosa. Ada satu pil pahit yang diterimanya. Kadang-kadang umat Tuhan itu perlu menerima pil pahit, meskipun tidak melakukan kesalahan dan tidak melakukan sesuatu, tapi sesekali bolehlah, silahkan dianggap bersalah kalau urusannya adalah keselamatan. Orang boleh menuduh kamu apapun, meski kamu tidak melakukan. Kadang-kadang kita perlu mengatakan, terserah mau bilang apa, tapi saya melakukan ini demi kebaikan. Kadang-kadang di saat-saat tertentu kita ini bisa disalahpahami, harus menelan pil pahit yang seharusnya nggak kita minum, tapi di situ sebenarnya nilai dari pembaptisan yang kita terima. Kalau kita menerima pembaptisan dan Yesus menerima pil pahit seperti itu, ada kalanya tanpa perlu banyak pembelaan, tanpa perlu banyak membela diri, sesekali kita perlu juga menerima pil pahit yang sama. Kalau itu urusannya adalah urusan melakukan kehendak Allah. Dengan begitu, kita menjadi orang Kristen yang sejati, ikut Tuhan sejak hari pembaptisan. Shalom alaikum.